Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, I want to introduce myself. My name is Diana Amelia. You can call me Diana. NPM 243-11072. Here I will explain material about managerial in a global business environment. Pemahaman lingkungan global. Globalisasi mengacu pada integrasi ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi antar negara. Ini mengacu menciptakan pasar yang lebih besar, tetapi juga meningkatkan kompetisi. Lingkungan ekonomi global dapat dipengaruhi oleh fluktuasi mata uang, perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi biaya operasional dan keuntungan inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi di suatu negara dapat mengurangi daya beli konsumen. Kebijakan moneter, kebijakan yang diambil oleh bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dan investasi. C. Aspek politik dan hukum. Stabilitas politik, perusahaan harus memantau risiko politik seperti pergantian pemerintah, konflik atau kebijakan yang tidak stabil. Regulasi bisnis, memahami hukum bisnis di negara tujuan, termasuk pajak, perdagangan, dan pelindungan. Perjanjian perdagangan nasional mengetahui perjanjian yang ada antara negara untuk memanfaatkan tarif dan kebijakan yang lebih menggunakan. Yang kedua adalah strategi bisnis global. Analisis pasar global merupakan analisis mendalam tentang pasar, memahami perubahan dalam preferensi konsumen dan kebiasaan belanja. Konvensi mengidentifikasi pesaing utama dan strategi mereka. B. Strategi masuk pasar. Berbagai metode untuk memasuki pasar internasional. Yang pertama adalah ekspor, menjual produk ke luar negeri tanpa harus membuka cabang fisik. Lisensi, memberikan hak kepada perusahaan lokal untuk memproduksi produk. Terus yang ketiga adalah joint venture, kerjasama dengan perusahaan lokal untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya mereka. Terus investasi langsung, mendirikan pabrik atau kantor cabang di negara asing. Yang C adalah penyesuaian produk. Perusahaan harus menyesuaikan produk atau layanan mereka agar sesuai dengan preferensi lokal, mengadaptasi rasa, ukuran, dan fitur produk, regulasi setempat, memastikan produk memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Ketiga adalah manajemen sumber daya manusia atau yang biasa disebut dengan SDM. Yang pertama adalah kultur organisasi, menghargai dan memahami perbedaan budaya dalam tim internasional, adaptasi gaya kepemimpinan, menyesuaikan gaya kepemimpinan untuk mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal. B. Rekrutmen dan pelatihan, mencari talenta global, menggunakan platform global untuk menarik kandidat terbaik. Pelatihan multikultur, memberikan pelatihan tentang budaya dan bahasa lokal untuk karyawan yang bekerja di luar negeri. Yang ketiga adalah manajemen kinerja. Standar kinerja global menetapkan indikator kinerja yang relevan untuk berbagai lokasi. Umpan balik reguler adalah memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja tim internasional. Yang keempat adalah komunikasi dan negosiasi internasional. Yang A. Keterampilan komunikasi, adaptasi pesan, mengubah cara komunikasi agar sesuai dengan audiens yang beragam. Yang B adalah negosiasi multikultural, pengertian nilai dan etika, mengetahui nilai dan norma yang berbeda dalam negosiasi. Strategi negosiasi mengembangkan pendekatan yang fleksibel dan adaptasi berdasarkan kontra budaya. Yang kelima adalah inovasi dan teknologi. Yang pertama adalah transportasi digital. Penggunaan teknologi mengintegrasikan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Yang B adalah inovasi produk dan proses.
mendirikan pusat penelitian dan pengembangan di berbagai lokasi untuk menghasilkan inovasi yang relevan, meningkatkan proses, mengimplementasikan praktik terbaik dalam berbagai belahan dunia untuk meningkatkan operasional. Kesimpulannya adalah mengelola dalam lingkungan bisnis global memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemahaman dalam tentang berbagai faktor yang berpengaruh yang tepat dan membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan di seluruh dunia.